Tergabung di Majelis Muslim dan Alhamdulillah beserta juga dengan membaca kalimat Alhamdulillah, kemudian kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam salawat minimal biasa kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, kegiatan kita pada malam ini adalah kegiatan rutinitas di komunitas Majelis Muslim dan baik, dan pertemuan ini adalah pertemuan yang ketiga mungkin, dan permohonan maaf dengan sendiri tidak sempat hadir. Kegiatan yang tentunya yang tidak kalah mendasarnya dengan kegiatan kita tadi. Kita langsung saja cara yang pertama adalah lantunan yang suci Al-Quran yang insyaallah diantarkan oleh Kiai Muda Zulkifli kepada Al-Ustaz dengan hormat di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. demikian tadi semoga kita semua mendapatkan khusus yang biasa diperbanyak atas apa yang berhubungan dengan sisi. Sahabat sekalian, termasuk cara inti kajian Islam, kajian malam Jumat, yang insyaallah diantarkan oleh Al-Karam Kiai Haji Abdul Haris Al-Karam dengan hormat di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi 'allamal insana bil qalami 'allamahu ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Yang kita banggakan Bapak Ketua Bikers Muslim, Ketua Kabupaten Bantaeng, Ustaz Bapak pendiri komunitas ini, saya banggakan segenap teman-teman di komunitas ini beserta dengan jamaah atau pengurus masjid Nurul Tarbiyah di lokasinya di SMA Negeri 4 Bantaeng. Dan juga tidak lupa saya menyapa saudara dan saudari kita yang ikut bersama dengan kita walaupun via media dunia maya ya. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerahnya, termasuk anugerah apabila kita bisa bergabung di tempat seperti ini. Itu anugerah yang sungguh sangat luar biasa ya. Artinya keimanan kita luar biasa. Keimanan kan juga kadang naik kadang turun. Nabi mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Keimanan itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan sangat suasana keimanan kita, kebatinan kita itu ketika di bulan Ramadan pasti luar biasa ya Noah ya. Karena kita taat waktu itu. Makanya keimanan luar biasa bertambah. Namun keimanan juga bisa berkurang dengan cara apa yang mengerinya ketika kita jauh daripada Allah SWT dengan berdosa. Alhamdulillah kesyukuran apabila Allah SWT memberikan kita nikmat keimanan, dan kita menjaga keimanan tersebut, kita tingkatkan keimanan tersebut. Itu nikmat yang paling utama, melebihi segala nikmat apapun juga. Salawat dan salam, mari juga kita senantiasa bersalawat dan bersalam kepada Nabi kita, baginda Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan apa yang telah kita bahas pada dua pertemuan selanjutnya. Kalau dua pertemuan selanjutnya, kalau kita review itu adalah tentang syarat wajibnya wudu. Kapan seseorang disyaratkan dia itu berwudu. Yang selanjutnya kemarin pertemuan pekan lalu adalah rukunnya wudu. Apa yang mesti dilakukan ketika berwudu. Ini tidak boleh tidak kita lakukan ketika berwudu. Kapan kita tinggalkan, maka wudu kita tidak dianggap benar. Sekarang lanjutannya adalah sunanul wudu. Apa sunnah-sunnahnya wudu? Sunnah-sunnah ini artinya apabila kita tinggalkan, wudu kita tetap sah. Dan mungkin sebagaimana pertemuan pekan lalu, mungkin hal ini ketika kita dipilih, berada pada posisi harus memilih antara sunnah dan wajib, kadang kita harus memilih yang wajib. Sebagai contoh, kapan kita sempurnakan wudu sesempurna mungkin, mungkin kita ketinggalan salat pada waktunya. Ketika itu jangan lakukan sunnah. Cukup yang fardu saja. Bahkan ketika harus memilih antara sunnah wudu yang lebih penting darinya, contohnya salat berjamaah. Kapan kita melaksanakan sunnah wudu sesempurnanya, lalu kita akan ketinggalan salat berjamaah, ya jangan lakukan sunnah wudu, karena lebih penting melaksanakan salat berjamaah. Di antara ulama, kenapa? Hukum salat berjamaah lebih tinggi dibandingkan sunnah wudu. Sebagian ulama mengatakan fardu ain, Syafi'iyah mengatakan fardu kifayah, sebagian Syafi'iyah ada mengatakan sunnah muakkadah. Itu dia hukumnya salat berjamaah. Jadi kapan contohnya? Apabila kita sempurnakan wudu, ketinggalan ke salat berjamaah, jangan lakukan sunnah-sunnah wudu ini. Namun apabila memungkinkan untuk kita lakukan, ya kita lakukan. Dan itu lebih baik. Nah, sekarang yang akan kita bahas ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang ada di masjid ini, begitu pun juga yang bersama dengan kita di media sosial, yaitu sunnahnya wudu. Imam ini mengatakan
Abi Syuja beliau mengatakan wa sunanuhu asyratu asya. Sunnahnya wudu itu ada 10. Tapi pekan lalu kita katakan enggak, cukup 9 saja. Kenapa? Al-muwalah, yaitu tidak boleh ada jeda, itu sudah kita masukkan di wajibnya wudu. Yang pertama, sunnah wudu yang pertama yang disebutkan Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian adalah al-basmalatu, yaitu membaca bismillah. Itu sunnah ketika kita berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la wudu'a liman lam yaqra bi bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Maksud tidak ada wudu di sini bagaimana? Di sini beragam penafsiran ulama. Apa maksudnya tidak ada wudu? Sebagian ulama mengatakan tidak ada wudu yang benar. Artinya tidak ada wudu yang sahih kecuali kita membaca bismillah. Sehingga ada sebagian ulama, dan ini terkenal dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, berdasarkan pemahaman atas hadis ini beliau mengatakan la wudu'a liman lam yaqra bi bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Maaf ya, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengatakan yang dimaksud tidak ada wudu di sini adalah tidak ada wudu yang benar. Tidak ada wudu yang sahih. Sehingga mereka mengatakan nanti sah wudu apabila kita membaca bismillah. Namun kebanyakan ulama mengatakan tidak. Maksud daripada hadis ini la wudu'a liman lam yaqra bi bismillahirrahmanirrahim, tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, artinya tidak ada wudu yang sempurna. Tidak ada wudu yang sempurna bagi orang yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu berdasarkan atas penafsiran kedua ini, kebanyakan ulama mengatakan demikian, berarti membaca bismillah bagi orang yang berwudu bukan wajib, akan tetapi hukumnya adalah sunnah. Jadi sempurna wudu kita apabila kita membaca bismillah. Sekedar informasi, kebanyakan ulama mendhaifkan hadis tersebut tadi. Banyak ulama mendhaifkan hadis itu, kecuali Imam Ahmad bin Hanbal, guru Najwa Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini sampai menulis buku untuk berkesimpulan sahnya hadis tersebut. Namun kebanyakan ulama hadis mengatakan hadis ini bermasalah. Nah, itulah dia. Dan jadi sebagai kesimpulan bahwasanya sunnah wudu dalam pandangan kebanyakan ulama yang pertama adalah membaca bismillah. Dengan mengucap, bagaimana caranya? Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada yang mengatakan cukup mengucapkan bismillah. Tapi ya, kita katakan bismillahirrahmanirrahim karena itu yang ada dalam Al-Qur'an. Allah SWT mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Buku ini dari surat ini dari Sulaiman dan ini dengan nama Allah SWT. Innahu bismillahirrahmanirrahim wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana apabila kita lupa baca bismillah? Contohnya kalau kita makan kan, lupa berdoa sebelum makan, kita ingat pertengahan makan atau setelah habis makan baru diingat maka kita baca apa? Bismika awwaluhu wa akhiruhu. Itu yang kita baca. Artinya apa bismika awwaluhu wa akhiruhu? Dengan namamu ya Allah, awal makanan ini hingga akhir makanan ini yang saya konsumsi. Bagaimana kalau wudu? Bagaimana kalau kita lupa membaca bismillah dalam berwudu? Ulama mengatakan apabila kita melupakan membaca bismillah dan kita mengingat ketika proses wudu, maka pas kita ingat kita baca bismillah di situ. Kita katakan contohnya lupa kita baca bismillah di awal. Nanti contohnya ketika kita cuci tangan hingga siku, baru ingat tadi saya tidak membaca bismillah. Maka ketika itu baru kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Bagaimana kalau sudah masih berwudu baru diingat tadi saya tidak membaca bismillah. Apabila kita sudah melaksanakan wudu baru kita ingat, maka ulama mengatakan tidak usah dibaca. Kenapa? Karena kita sudah keluar dari rangkaian berwudu. Beda kalau makan, itu ada mie di dalam supaya setan tidak ikut makan ya. Kita bismika awwaluhu wa akhiruhu. Nah, tapi kalau wudu, apabila kita lupa di awalnya, jadi seperti itu kesimpulannya. Apabila contohnya kita lupa membaca bismillah di awal wudu, maka kita dianjurkan untuk membacanya kapan?
pas kita ingat ketika kita dalam proses melaksanakan wudhu. Nanti kita ingat ketika basuh kepala atau sementara cuci kaki kita ingat, tadi saya tidak membaca bismillah. Padahal ini kesempurnaan wudhu. Maka ketika itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Itulah sunnah wudhu yang pertama, yaitu membaca bismillah. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT, dikatakan di sini, wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihi mal ina'ah. Mencuci kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam tempayan. Mencuci kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam tempayan. Dulu, Bapak Ibu dirahmati oleh Ta'ala, pemirsa sekalian, dulu tidak ada kerang kayak kita ini ketika kita berwudu. Makanya berwudunya baginda Rasulullah SAW, bagaimana caranya? Yaitu tangannya dijadikan sebagai timba di tempat dari tempayan. Jadi tangan kanannya mengambil air, baru setelah itu dicuci. Tangannya cuci mukanya. Jadi ini tangannya yang dijadikan sebagai timba. Dan itu memang lebih afdal walaupun hingga saat ini. Kenapa? Salah seorang guru saya mengatakan, pernah suatu ketika di Kairo ya, saya mendampingi guru saya, waktu itu tidak ada air. Kalau di Indonesia tidak ada air di kerang, kan alhamdulillah ada air sumur dan sebagainya. Kalau di sana, di daerah perkotaan kalau tidak ada air kerang, tidak ada air sumur. Bagaimana caranya? Kita beli air. Air tidak boleh tayamum. Tidak boleh kita tayamum, wajib mencari air. Fa illam tajidu ma'an, apabila kalian tidak mendapatkan air, jadi dicari. Kita harus mencari air, bukan apabila tidak ada air. Tapi Allah SWT mengatakan, fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Apabila kalian tidak mendapatkan air, itu artinya ada proses pencarian air. Makanya kita beli air. Ketika itu beliau mengatakan, inilah wudhu yang lebih baik kita lakukan. Guru saya namanya Muhammad Safaqi Tunisi. Beliau orang Tunisia. Beliau mengatakan ini lebih baik. Kenapa? Salah satu sunnah wudhu adalah berhemat. Kita berhemat ketika kita berwudhu. Jangan berlebihan dalam mempergunakan air ketika berwudhu. Itu salah satu sunnah wudhu. Beliau mengatakan apabila kerang yang rata-rata pasti banyak air yang ngapa ya kita pergunakan. Begitu. Jadi ini sebagai apa ya pendahuluan atas penjelasan sunnah wudhu yang kedua, yaitu mencuci tangan sebelum mencelupkannya ke dalam tempayan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah yang menegaskan ini. Nabi mengatakan, "Idza staiqadha ahadukum min nawmihi", apabila kalian bangun dari tidurmu, fala yaghmis yadahu, dan janganlah dia mencelupkan tangannya fil ina'i, dalam tempayan, qabla ay yaghsilaha salasan, sebelum dia mencucinya 3 kali. Kenapa kata Nabi? Fa inna ahadakum, karena kalian itu la yadri, tidak mengetahui, aina batat yaduhu, di mana tangannya bermalam. Ketika kita tidur kita tidak tahu ini di mana berkelana, di area yang baik atau di area yang kotor. Makanya dianjurkan ketika bangun ya cuci tangan dulu. Makanya ulama mengatakan hukum mencuci tangan sebelum kita mencelupkan tangan ke dalam tempayan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, tangan kita yakin bahwasanya bersih. Tidak, saya bersih sekali di tanganku dan saya yakin. Maka bagaimana hukumnya? Mencelupkan tangan ke dalam tempayan sebelum mencucinya, hukumnya boleh. Apabila kita yakin bahwasanya bersih di tangan. Bagaimana apabila kita yakin bahwasanya kotor kita? Tanganku kotor ki, apalagi kalau bernajis ki. Maka apa kata ulama? Kalau begitu haram mencelupkan tangan, karena itu bisa membuat air juga ikut bernajis. Makanya wajib dicuci dulu tangan, baru dicelupkan ke dalam tempayan. Pertanyaan, bagaimana kalau ragu? Ragu. Kita tidak tahu tangan ini bersih atau tangan ini kotor. Maka ulama mengatakan di sini hukumnya sunnah, bukan wajib. Sunnah untuk mencuci dulu sebelum mencelupkannya. Kenapa sunnah tidak wajib? Kan ada kaidah itu dalam ilmu usul fiqh atau kaidah usul fiqh, al-yaqinu la yazulu bisyakki. Sesuatu yang diyakini tidak boleh hilang karena
keraguan. Kita tidur dalam keadaan tangan kita yakin bersih. Namun ketika bangun ragu ki, di mana ini? Bersih ini tangan atau tidak? Maka ketika itu ulama mengatakan sesuatu yang diyakini yaitu bersihnya tangan tidak boleh dihilangkan hukum bersihnya tangan cuma karena keraguan. Yang yakin itu hanya boleh hilang dengan keyakinan sendiri. Sama contohnya saudara-saudari ya pemirsa yang ada di pertemuan ini. Contoh ini sering kita lakukan. Contoh begini. Setelah salat subuh kita melaksanakan aktivitas. Pas masuk waktu duha kita mau melaksanakan salat. Di situ kita ragu. Apakah kita tadi wudu saya batal ataukah tidak? Apabila demikian apa yang dilakukan? Haruskah berwudu atau boleh langsung salat? Itu tadi sesuatu yang diyakini tidak boleh hilang karena sekedar keraguan. Tadi kita melaksanakan salat subuh artinya kita yakin bahwasanya kita berwudu. Cuman berjalan waktu ragu ki apa wudu itu batal atau tidak? Berarti wudu itu tetap ada. Karena keyakinan bahwasanya kita tadi berwudu itu ada. Tidak boleh keyakinan kita ini suci, ada wudu hilang karena cuma sekedar keraguan. Siapa tahu batal wuduku, siapa tahu tidak boleh. Berarti boleh kita langsung berwudu. Beda kondisinya contohnya. Setelah salat subuh kita pergi ke WC. Buang hajat. Masuk waktu duha kita ragu, tadi setelah buang hajat berwudu atau tidak? Kan biasa begitu. Rutinitasku saya berwudu setelah buang hajat. Tapi tadi aku ingat ya, apakah berwudu kah tadi setelah buang hajat atau tidak? Nah, berarti di sini ada yang diyakini. Yang diyakini adalah kita tadi buang hajat. Berarti batal wudu. Lalu timbul keraguan, apakah kita berwudu setelah itu atau tidak? Berarti bagaimana kondisi? Bapak, teman-teman sekalian. Wajib berwudu atau wajib berwudu? Kenapa? Karena kondisi kita batal wudu karena kita buang air itu sesuatu yang diyakini. Sementara yang diragukan adalah apakah kita tadi berwudu. Nah, itulah di kaidahnya. Itu dalam kehidupan sehari-hari pun juga kita katakan. Sesuatu yang diyakini tidak boleh hilang karena sesuatu yang diragukan. Seperti itu. Nah, ini dia. Jadi sunnah yang selanjutnya adalah mencuci tangan sebelum mencelupkannya ke dalam tempayan. Yang selanjutnya al-madmadah wal istinsyaq, yaitu berkumur-kumur, begitu juga mengusap-ngusap. Ini pendapat kebanyakan ulama. Mereka mengatakan bahwasanya berkumur-kumur dan mengusap-ngusap ini hukumnya apa? Sunnah. Walaupun ada ulama lain, Hanabilah dalam hal ini mengatakan itu adalah wajib. Tidak sah dan sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu ya. Bahwasanya Nabi, alasannya mereka kenapa mengatakan wajib? Hanabilah. Mereka mengatakan bahwasanya perintah Nabi sangat jelas. Apa perintahnya Nabi? Idza tawadda'tum famadmadu wahtansyaqu. Apabila kalian berwudu, maka berkumur-kumurlah dan mengusap-ngusaplah. Ini perintah Nabi. Lalu dia mengatakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berwudu kecuali pasti berkumur-kumur dan mengusap-ngusap. Jadi, selain diperintahkan, prakteknya juga Nabi berkumur-kumur terus dan mengusap-ngusap terus ketika berwudu. Dalil yang ketiga adalah pemahaman atas firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, apabila kalian mau salat, maka cucilah wajah kalian. Mereka mengatakan, ulama kita, ulama Hanabilah boleh mengatakan, dan mulut dan hidung ini adalah bahagian daripada wajah, makanya wajib juga untuk dicuci. Itu bagian dari wajah, sama dengan pipi. Karena Allah mengatakan cucilah mukamu. Dan yang dicuci adalah muka bagian luar. Kenapa mata tidak? Karena mata adalah bagian dalam tubuh. Mulut dan hidung adalah bagian luar tubuh. Buktinya apabila seseorang berpuasa lalu berkumur-kumur tidak batal wudunya karena ini masih bahagian luar badan. Tidak. Kecuali kalau telangi. Berarti dia telah memasukkan ke dalam. Berarti mulut ini bahagian luar badan. Orang muntah ketika puasa, muntahnya sampai di leher baru telangi turun, tidak batal puasanya karena ini masih bagian dalam. Namun apabila sudah keluar nih, baru telangi, bagaimana hukum puasanya? Sudah batal. Karena tidak ada bedanya apabila ambil makanan dengan makan dengan
menelan muntah yang sudah ada di mulut, karena mulut itu bagian luar daripada badan. Itulah alasannya ulama Hanabilah sehingga mereka mengatakan berkumur-kumur dan mengusap-usap itu hukumnya wajib. Namun kebanyakan ulama, Bapak Ibu saudara, memahami hadis tersebut mengatakan betul ada perintah Nabi. Namun perintah Nabi ini hanya menunjukkan kepada kesempurnaan wudu, yaitu sunnahnya wudu. Tidak menunjukkan kepada wajibnya wudu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis lain, hadis riwayat oleh Abi Daud, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tawaddau kama amarakumullah," berwuduklah sebagaimana Allah memerintahkanmu. "Faghsilu wujuhakum," maka cucilah wajahmu. "Wa aydiyakum ilal marafiqi," dan tanganmu hingga siku. "Wamsahu bi ru'usikum," dan basuhlah kepalamu. "Wa arjulakum," dan cucilah kakimu. Ini jelas sekali. Sehingga mereka menyimpulkan bahwasanya perintah Nabi untuk berkumur-kumur dan perintah Nabi untuk mengusap-usap itu hukumnya adalah sunnah. Dan tata cara mengusap-usap yang paling afdal dan berkumur-kumur, sebagaimana pertemuan lalu barangkali sempat ada yang tanya lagi, adalah pertama, ini paling afdal. Satu kali orang mengambil air, baru setelah itu satu timba air dengan tangan tersebut, itu yang dipakai berkumur-kumur, itu juga sisanya dipakai untuk mengusap-usap. Itu yang lebih afdal. Ya boleh untuk memisahkannya. Biasa orang kumur-kumur dulu 3 kali, baru mengusap lagi 3 kali. Ada juga berkumur-kumur dulu, ambil lagi air baru, mengusap-usap. Boleh. Karena dia telah menunaikan perintah Nabi, berkumur-kumur dan mengusap-usap. Tapi tata cara berkumur-kumur dan mengusap-usap yang paling afdal, dan ini yang kebanyakan hadis, adalah Nabi berkumur-kumur dan mengusap-usap dengan satu timba tangan. Bukan dengan 2 ya. Bukan dengan tangan, akan tapi dengan satu timba tangan. Kumur-kumur, lebihnya dipakai mengusap-usap. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah wa mashu jami'ir ra'si, dan membasuh seluruh kepala. Nah, ini jadi termasuk Syafi'iyah mengatakan, buku yang kita baca buku Syafi'iyah. Mereka mengatakan sunnahnya wudu itu adalah bukan mencuci sebagian kepala, bukan membasuh sebagian kepala, akan tetapi membasuh seluruh kepala. Itu yang sunnah. Disepakati itu adalah sunnah karena seperti itu wudunya Nabi. Wa masaha bi ra'sihi, dan Nabi membasuh kepalanya, fa adbara wa aqbala, nakasi depangi dan juga nakasi belakang juga. Fa adbara belakang, wa aqbala, seperti itu. Itu cara wudunya Nabi. Itu yang paling sempurna. Itu membasuh kepala yang terbaik. Jadi tidak boleh ada yang mengatakan enggak, simbolnya ini begini, simbolnya ini begini. Jangan. Nabi tidak boleh diklaim-klaim seperti itu. Hadisnya Nabi sangat jelas. Ulama juga memahaminya sangat jelas. Bahwasanya membasuh kepala yang paling afdal adalah membasuh seluruh kepala. Cuma kan pertemuan yang lalu sudah dibahas dan tidak usah barangkali diulangi untuk mengefisienkan waktu. Perbedaan ulama, apakah membasuh seluruh kepala itu wajib atau tidak, itu perbedaannya. Tapi apakah membasuh kepala itu yang seluruh kepala yang terbaik? Jawabannya iya, sepakat ulama. Membasuh seluruh kepala itu adalah hal yang terbaik, karena seperti itulah wudunya, praktek wudunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya wa mashul udhunain, dan membasuh telinga. Ini sunnah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT. Jadi prakteknya ya. Jadi sebagian ya begini. Jari telunjuk ini membasuh telinga bagian dalam. Bagian dalam ini termasuk lubangnya, kemudian bagian-bagian dalam, kemudian ibu jari kita yang membasuh yang di bahagian luar. Seperti itu cara membasuh telinga, dan bukan sesuatu yang wajib. Wa tahlilul lihyatil kathati. Selanjutnya adalah menyela-nyela apabila jenggotnya al-kathah ya, tebal kayak ta'ala. Selanjutnya wa tahlilul asabi'il yadaini wal, dan menyela-nyela jari-jari tangan. Ini juga salah satu sunnah. Kenapa bukan wajib? Kan yang wajib adalah terkena air tangannya. Sementara ini adalah sunnah menyela-nyelanya. Makanya ulama mengatakan kecuali apabila ada seseorang
nanti terkena air jari-jari kakinya atau jari-jari tangannya, nanti terkena air apabila selesai jadilah menyela-nyela, itu hukumnya wajib. Namun apabila bisa terkena air tanpa harus disela-sela, maka hukum menyela-nyela baik kaki, jari-jari kaki ataupun jari-jari tangan, hukumnya adalah sunnah. Seperti itu. Karena yang wajib adalah seluruhnya terkena air. Yang selanjutnya, taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan kanan atas yang kiri. Jadi sunnahnya, afdalnya adalah kanan dulu 3 kali, baru setelah itu kiri dulu 3 kali. Itu yang afdalnya. Jadi bukan kanan 1 kali, kiri lagi 1 kali. Kanan kiri, enggak. Yang sunnahnya adalah kanan dulu 3 kali, baru setelah itu kiri 3 kali. Ini juga. Wattaharatu salasan. Setelah itu bersuci 3 kali. Ya jelaslah. Cuci tangan 3 kali, wajah 3 kali, dan yang lainnya 3 kali. Perbedaan. Terjadi perbedaan di kalangan ulama, apakah membasuh kepala itu 3 kali atau 1 kali. Ini terus terang perbedaan sangat kuat di kalangan ulama. Kebanyakan ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, bahkan sebahagian Syafi'iyah, Ibnu Munzir, mereka mengatakan membasuh kepala itu afdalnya adalah 1 kali. Cuman Syafi'iyah yang mengatakan membasuh kepala itu adalah 3 kali. Kenapa alasannya mereka? Alasannya mereka adalah, pertama alasannya kenapa kebanyakan ulama berpendapat membasuh kepala itu cuma 1 kali, bukan 2 kali. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk hadis Utsman bin Affan dari yang diriwayatkan oleh maulanya. Utsman bin Affan mempraktikkan wudunya Nabi. Redaksinya itu jelas sekali. Dikatakan Nabi mencuci tangan 3 kali, summa tamatmata wastanshaka thalathan, lalu berkumur-kumur dan mengusap-usap 3 kali, wa ghasala wajhahu thalathan, mencuci wajahnya 3 kali, wal yadaini ila al mirfaqaini thalathan, dan mencuci tangannya hingga sikunya 3 kali. Langsung di situ. Bagaimana ketika wa masaha bi ra'sihi, lalu Nabi membasuh kepalanya, tidak disebutkan 3 atau apa. Lalu setelah itu wa ghassala rijlaihi ila al-ka'baini thalathan, lalu mencuci kakinya hingga mata kakinya 3 kali. Jadi yang lain yang disebutkan dengan rinci 3 kali, namun ketika pas kepala mengatakan apa? Lalu membasuh kepalanya. Mereka memahami berarti cuma 1 kali. Buktinya tidak dijelaskan 3 kali. Makanya Imam Abi Daud dan Bapak, ya, teman-teman santri ya, bisa melihat di Bulughul Maram, disebutkan di situ sangat jelas ya. Ada suatu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutip dari Abi Daud, wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, dari Ali radhiyallahu anhu tentang tata cara wudunya, fi wasfihi wudu'in Nabi, dalam menyifatkan, dalam menceritakan bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa masaha bi ra'sihi wahidatan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kepalanya 1 kali. Rawahu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud, wa akhrajahu Tirmizi, dan diriwayatkan oleh Tirmizi wan Nasa'i. Ibnu Hajar mengatakan, Ibnu Hajar Syafi'iyah ya. Ibnu Hajar mengatakan bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Bahkan Imam Tirmizi, apa kata Imam Tirmizi? Imam Tirmizi mengatakan innahu asahhu syai'in fil bab, ini adalah yang paling sahih dalam permasalahan ini. Mencuci kepala, membasuh kepala 1 kali. Sehingga inilah yang diperpegangi oleh kebanyakan ulama. Jadi kebanyakan ulama, sekali lagi, mereka mengatakan bahwasanya membasuh kepala itu sunnahnya adalah 1 kali, bukan 3 kali, walaupun sah. Sedangkan Syafi'iyah apa Nabi bilang? Imam Syafi'i dalam bukunya Al-Um, apa kata Imam Syafi'i? Beliau mengatakan, wa uhibbu, dan saya suka apabila kepala itu dibasuh 3 kali. Itu kata Imam Syafi'i. Walaupun cukup kalau 1 kali.
Apa dalilnya? Dalilnya aku lihat ya beragam ya. Pertama ada dalil qiyas. Ada juga dalil nasi ya, hadis. Dalil pertama yang sahih, tapi itu adalah penafsiran atas hadis. Di mana hadis diriwayatkan oleh Muslim, Nabi mengatakan, dikatakan tawadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali, artinya mencuci segalanya 3 kali. Itu dalil pertama, walaupun jelas dibantah. Ini hadisnya Utsman bin Imran, nah jelaskan ini 3 kali, ini 3 kali, ini 3 kali, tapi pas kepala tidak jelaskan. Apalagi ada hadis Abi Dawud yang mengatakan dari Ali bin Abi Thalib yang menceritakan sifat wudunya Nabi, dan di situ dikatakan bahwasanya wudunya Nabi itu ketika membasuh kepala adalah 1 kali. Itu pertama. Ada dalil yang kedua, dan ini sangat jelas, walaupun sekali lagi ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Hadis Utsman bin Affan sendiri diriwayatkan oleh Abi Dawud dan Al-Baihaqi. Dikatakan di situ ketika pas membasuh kepala, dan sebutkan jelas, wa masaha bi ra'sihi salasan. Dan Utsman bin Affan ketika mempraktikkan wudunya Nabi, masaha bi ra'sihi salasan. Beliau itu membasuh kepalanya 3 kali. Dan sanad hadis ini adalah sanadnya hasan. Bahkan Ibnu Salah, salah seorang ulama mustalah hadis, pengarang buku mustalah hadis ya, Ibnu Salah beliau mengatakan, ditambah lagi dengan gabungan hadis-hadis yang lain, jadilah hadis ini menjadi hadis yang sahih. Hadis hasan saja bisa dijadikan hujjah. Jadi itu alasannya. Kenapa Syafi'iyah tetap mengatakan bahwasanya kepala juga dibasuhi 3 kali, karena ada hadis yang lain juga dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Abi Dawud sendiri. Diriwayatkan oleh sendiri bahwasanya membasuh kepalanya itu 3 kali. Seperti itu. Saudara-saudara sekalian, jadi kenapa kalau ditanya kenapa terjadi perbedaan, adalah kenapa terjadi perbedaan itu tadi. Hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwasanya Nabi berwudu dan mensifatkan wudu Nabi, dia itu membasuh kepalanya 3 kali. Di sini ulama berbeda pendapat akan kebenaran hadis ini. Sebagian ulama ya anggap hadis ini syadz. Namun terus terang dari segi sanad, hadis ini adalah sanadnya hasan. Tidak ada yang perawinya yang dhaif, minimal hasan. Sebagian ulama mengatakan, namun ini bertentangan dengan hadis yang tadi, sehingga anggap di hadis ini sebagai hadis yang syadz. Hadis yang syadz. Salah satu dalam ilmu hadis, salah satu hadis dhaif adalah hadis syadz. Hadis gambarannya begini, supaya dapat gambaran. Tadi kan ada hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ceritakan detail wudunya Nabi. Bagaimana cuci tangan 3 kali, mencuci muka 3 kali, siku hingga tangan 3 kali, membasuh kepala tidak disebutkan. Baru setelah itu kaki 3 kali. Itu tidak. Oke. Itu hadis yang Bukhari dan Muslim, hadis yang paling tinggi. Anehnya ada orang lain meriwayatkan juga hadis ini dari orang yang sama, dari sahabat sama, yaitu dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, jelaskan dia bahwasanya tidak, ketika disebutkan membasuh kepala, di situ najelaskan juga membasuhnya 3 kali. Padahal rawi yang lainnya yang menyebutkan dari guru yang sama mengatakan tidak disebutkan 3 kali. Barangkali bisa gambar ya. Dalam kehidupan sehari, contoh begini. Apabila ada suatu kejadian di masjid di malam ini, contohnya ada yang mengatakan ketika sementara berlangsung pertemuan ini sempat mati lampu 2 menit, contoh. Ada yang nasebarkan mati lampu 2 menit. Tapi ada satu orang mengatakan tidak mati lampu. Yang mana lebih dipercaya? Satu orang itu atau yang banyak orang? Kita akui mereka itu semuanya jujur dan sebagainya. Jelas kita lebih pilih yang diriwayatkan oleh banyak. Seperti itu. Seperti itulah ini. Mereka menganggap hadis ini syadz. Seseorang berbeda hafalannya dengan orang yang lainnya, padahal dari satu guru. Yang satu ini meriwayatkan bahwasanya ketika Utsman bin Affan menjelaskan wudunya Nabi, nabasu'i wudunya 3 kali. Sementara yang lainnya yang banyak itu tidak disebutkan itu. Itu dia. Namun sebahagian ulama mengatakan tidak. Selama dia itu orangnya adalah hasanul hadis,
maka kita bisa terima hadisnya karena tidak bertentangan, Ji. Jangan dianggap sebagai bertentangan. Iya, nabasu kadang nabasu 3 kali, kadang nabasu 1 kali. Itu istilah ziyadatu thiqatu maqbulatun. Adalah riwayat yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah, apabila ada tambahannya tetap bisa diterima. Itu kaidahnya. Itu dia inti perbedaannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Ta'ala yang bersama dengan kita, saudara-saudara yang ada di masjid ini. Itulah sebabnya kenapa berbeda paham nih. Ada yang membasuhnya 3 kali, ada yang membasuhnya 1 kali. Itu sebabnya. Termasuk di antara yang diperdebatkan adalah apakah ketika mencuci telinga dari air yang dipakai membasuh kepala itu jadi teruskan mencuci telinga, ataukah ketika membasuh telinga ambil lagi air yang baru. Ini termasuk juga diperdebatkan. Hanafiyah satu-satunya ulama yang mengatakan bahwasanya membasuh telinga itu adalah berangkaian dari membasuh kepala. Nah, basuh telinga kepalanya, nah lanjutkan kepada telinganya. Itu Ahnaf. Kebanyakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mereka mengatakan iya itu boleh, namun lebih afdal apabila mengambil air baru untuk nabasuh telinganya. Alasannya bagaimana? Pertama, ada hadis riwayat oleh Imam Al-Baihaqi dikatakan di situ dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air yang baru. Namun sekali lagi beberapa ulama hadis mengatakan itu dhaif. Namun sekali lagi dan mengatakan syadz ya. Namun ada satu hadis, bahkan ada 2 hadis yang dhaif dan ada athar yang sahih dari Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar adalah Abdullah bin Umar adkhala isba'ahu mencelupkan telunjuknya ke dalam air untuk membasuh telinganya. Ini makanya ulama mengatakan sampai ada bahas ya, namanya Badri Fauzi, salah seorang ulama di Al-Azhar, menulis untuk masalah ini saja. Hadis membasuh telinga dengan air yang baru sebanyak 80 halaman. Itu untuk itu saja, untuk membahas itu saja. Dan berkesimpulan bahwasanya membasuh kepala dengan air yang baru ada 1 hadis yang mu'allal, itu sangat lemah, 2 hadis yang dhaif, dan ada 1 athar dari Abdullah bin Umar dan itu sanadnya sahih. Dari mana? Dari Imam Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar. Adalah Abdullah bin Umar, dan ini juga disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Kubra, adalah Abdullah bin Umar mengambil air dengan telunjuknya untuk membasuh telinganya. Itu dalilnya. Makanya dia mengatakan digabung antara hadis yang dhaif yang tadi dan athar Ibnu Umar, maka itu sangat menguatkan. Nah, makanya oleh karena itu, kenapa sebabnya kebanyakan ulama menganjurkan untuk membasuh telinga kita mengambil air yang baru. Jadi itulah sunnah-sunnah wudu ya di pertemuan kita kali ini. Kalau mau misalnya diulangi, yang pertama adalah membaca bismillah. Yang selanjutnya adalah mencuci tangan sebelum mencelupkannya. Yang selanjutnya adalah berkumur-kumur dan mengusap-ngusap. Yang selanjutnya adalah membasuh seluruh kepala. Yang selanjutnya adalah tahlilul asabi, menyela-nyela ini. Di sela-selai jari-jari kaki dan juga jari-jari tangan. Yang selanjutnya memulai dari yang kanan dulu baru yang kiri. Ya, ini bahkan dalam bersisir pun Nabi kan Rasulullah adalah Nabi yuhibbut tayammuna. Beliau itu suka apabila memulai dari yang kanan, fi tana'ulihi dalam memakai sendal, wa tarajjulihi dalam merapikan kepalanya. Mulai dari yang kanan dulu. Jadi bukan cuma wudu. Yang selanjutnya adalah mentiga-kalikan. Dan terjadi perbedaan di kepala, apakah ditiga-kalikan atau cukup di 1 kalikan saja. Asal tidak disebutkan di sini. Yang selanjutnya itu tadi diperdebatkan juga apakah membasuh kepala, membasuh telinga itu dengan air yang baru, atau itu juga air dipakai membasuh kepala, itu juga dipakai untuk membasuh telinga dengan argumen yang tadi. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak yang memandu pertemuan kita kali ini. Jadi,
Di pada jawab ini pada saat ada sahabat yang sudah dijawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga kita istiqomah dalam menuntut ilmu dan belajar ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Ustadz dipanjangkan umurnya dan sehat selalu. Amin. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana penekanan dosanya yang fatal jika sekiranya kita tidak punya wudu lalu memegang mushaf Al-Quran, itu mungkin saja. Terus yang kedua, kita ini sebagai ya orang yang masih belajar, langkah-langkah untuk mengajar ilmu fikih karena ini juga usulnya ilmu yang harus kita ketahui, ilmu fikih ini. Bagaimana langkah-langkah kita, kiat-kiat kita ini sebagai guru untuk mengajar yang benar ilmu fikih kepada santri-santri kita. Mungkin itu saja yang saya tanyakan untuk sementara. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du. Tentang memegang mushaf ya, bukan menghafal. Kalau menghafal, memegang mushaf tanpa ada wudu, iya. Kebanyakan ulama, 4 mazhab bahkan sepakat bahwasanya tidaklah boleh memegang mushaf untuk bagi orang yang tidak ada wudunya. Dalilnya adalah ada hadis diriwayatkan oleh Imam Malik, karena kalau di la yamassuhu illal mutahharun, dia masih tidak ada yang menyentuhnya. Yang masuk di situ adalah yang di Lauhul Mahfuz, illal mutahharun, kecuali mutahharun artinya adalah makhluk yang disucikan. Sedangkan manusia itu bukan makhluk disucikan, adalah makhluk bersuci. Bukan dikatakan illal mutatahhirun. Mutatahhirun artinya orang-orang yang bersuci. Ini mutahharun disucikan, makanya dia mengatakan masuk di situ malaikat. Tapi ada hadis yang sangat jelas. Karena itu masih diperdebatkan penafsirannya. Tapi hadis ini tidak bisa diperdebatkan. Adalah suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sahabatnya, saya lupa Amr bin Hisam atau bagaimana. Yang pasti di Imam Malik dikatakan di situ, Nabi dalam suratnya tersebut mengatakan alla yamassahu illa tahirun, untuk tidak ada yang menyentuh mushaf tersebut kecuali tahirun, kecuali orang yang suci. Itu sangat jelas sekali. Nah, makanya sepakat ulama bahwasanya orang yang menyentuh mushaf, yang dikatakan mushaf seperti ini ya, mushaf tidak boleh kecuali orang yang suci. Beda yang di HP. Aplikasi Quran yang dalam HP itu tidak dikatakan mushaf. Kenapa? Buktinya bisa dirubah-rubah, bisa dikasih mengaji, bisa dibuka tafsirnya dan sebagainya. Berarti itu bukanlah tidak mengambil hukumnya mushaf. Yang mushaf itu adalah yang seperti ini. Ini yang dikatakan mushaf. Jadi seperti HP dan sebagainya, maka itu tidak dikatakan mushaf. Makanya boleh seseorang tutup ke aplikasi Qurannya, bawa HP-nya masuk ke dalam WC. Tidak mengapa. Karena itu tidak mengambil hukum mushaf. Jadi orang yang membaca Al-Quran contohnya melalui HP-nya, bolehkah dia membacanya? Boleh membacanya tanpa wudu. Tanpa wudu. Karena mushaf tersebut, yang di HP tersebut tidak mengambil hukum mushaf. Tidak mengambil hukum mushaf. Jadi boleh membacanya walaupun tidak ada wudunya. Namun sekali lagi jelas beda orang yang berwudu baru mengaji dengan orang yang namun itu tadi menyentuh mushaf, ulama mengatakan berdasarkan atas hadis tadi suratnya Nabi sahabatnya, untuk tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang telah suci. Maka ulama menyimpulkan untuk menyentuh mushaf, maka ini hukumnya haram bagi orang yang tidak ada wudunya atau tidak bersuci. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawabi. Yang selanjutnya adalah kiat. Bagaimana seorang guru contohnya mengajar fikih. Kalau saya guru tersebut terus belajar ya, semua orang butuh belajar.
Dan saya menganjurkan untuk jangan belajar otodidak, itu bahaya. Sekarang banyak contohnya pergi belajar atau sekarang ada di YouTube atau siapa ulama yang kita percaya. Apalagi contohnya kalau di negeri Arab banyak sekali ya. Kalau kita klik di ulama ini, seluruh penjelasannya atas buku tertentu ada. Ini makanya kita bisa mengikutinya. Bisa nguploadnya. Semoga di Indonesia bisa ada juga yang ini pertemuan ini kalau naikuti, karena ini yang kita baca adalah gaya tu takrib matanya Abi Syuja'ah. Kalau naikuti itu baru tidak semua yang diucapkan ini, yang saya ucapkan itu ada dalam buku. Akan tapi itu gabungan dari yang lain-lain yang saya ucapkan di sini. Makanya saya menganjurkan agar supaya seorang guru ya tetap terus mengembangkan potensinya, keilmuannya untuk mengajarkan kepada santri-santrinya atau anak-anaknya. Dan saya menganjurkan agar dia jangan belajar otodidak, jangan belajar dari guru. Dari apa? Dari buku. Kenapa? Karena seperti itu. Kadang di buku tersebut ada pendapatnya lain, ternyata kita anggap itu benar. Ternyata pendapatnya pengarang tersebut adalah sesuatu yang keliru dalam pandangan kebanyakan ulama, atau dianggap cuma satu jurus saja, baru ternyata tidak demikian. Ini bahayanya. Contohnya, baca bukunya Syekh Albani yang beliau mengatakan Sifatus Salah ya contohnya. Katakan bahwasanya bid'ah itu sami Allahu liman hamidah baru mendekap. Dan itu betul, kebanyakan ulama pakai itu. Tapi beliau bedakan. Namun hal yang seperti itu ada dalilnya. Ulama Hanabilah ada dalilnya. Bahkan banyak buku-buku yang tulis bahwasanya dianjurkan sami Allahu liman hamidah. Salah satu dalilnya apa? Ketika Nabi sallallahu mengatakan tumaknina itu hatta yarji'a kulla azmin, hingga kembali seluruh tulang kepada tempatnya. Pertanyaan sekarang, ketika kita berdiri dalam salat, di mana posisi tangan ketika kita berdiri dalam salat? Pas setelah takbiratul ihram, di mana posisi tangan? Posisi tangan itu pasti kita kedaki. Dan tidak boleh ada pergerakan dalam salat kecuali ada dalilnya. Pertanyaan sekarang, ketika kita bangun ruku, sami Allahu liman hamidah, itu adalah posisi berdiri. Pertanyaan, apa dalilnya dikasih turun? Kenapa tidak kembali ke sini? Karena ini juga adalah posisi berdiri. Pemahamannya itu tadi. Baik yang mengatakan diturunkan begini atau dikedapki, pemahamannya dalilnya satu, cuma pemahaman berbeda. Apa itu? Hingga kembali tulang kepada tempatnya. Apa mana tempatnya? Bagi yang mengatakan tempatnya begini, sami Allahu liman ya begini. Bagi yang mengatakan dia tempatnya tangan itu ketika berdiri tulangnya seperti ini. Itu cuma pemahamannya. Bayangkan contohnya, kalau contohnya saya membaca ya, sehingga itu buku yang kubaca, apalagi di awal-awal, maka saya akan menjadi ekstrim. Yang lain itu bahayanya. Apabila kita belajar dari buku, ya belajar dari buku dan belajar juga. Makanya kalau saya menganjurkan, kalau misalnya belum mampu belajar dari buku, sekarang bisa di browsingnya dalam bahasa Arab. Jadi setelah dibaca dari buku, lihat dulu setiap poin. Kalau saya, setiap poin permasalahan yang ada dalam buku, kita lihat lagi. Apa pendapat yang lain? Cari makin di internet contohnya. Situs-situs yang terpercaya. Cek internet. Apakah satu pendapat di situ atau banyak pendapat di situ? Di situ kita akan berkembang. Makanya Syekh Abi Ishaq Al-Huwaini, itu guru Ndaya, beliau itu mengatakan, kalau ada penuntut ilmu, maka yang pertama kuliah saya bukunya. Kalau bukunya bersih, itu artinya penuntut ilmu yang tidak berguna. Itu artinya baca itu saja. Tapi kalau penuntut ilmu berguna, dia kata di bukunya itu penuh dengan catatan kaki, pun cerita. Itu artinya apa? Bukan cuma itu baca, akan tapi baca yang lain, kasih komentar. Itu contoh penuntut ilmu. Makanya seperti itulah bagi orang yang menuntut ilmu, maka anjuran saya, teman-teman yang bergelut di dunia pendidikan, di guru, itu pekerjaan yang sungguh sangat mulia, karena kita mengajar anaknya orang menjadi taat kepada Allah SWT dan sebagainya.
Dan saya menganjurkan agar supaya kita tetap mengembangkan kompetensi ya. Tetap belajar bagaimanapun juga kita belajar, dan kuanjurkan belajar jangan otodidak kalau bisa. Artinya jangan buku saja dibaca. Yang selanjutnya. Kenapa? Karena bahaya ya, jangan sampai setiap orang itu ada pendapatnya. Setiap orang ada ulama pun dan sebagainya ada pendapat. Saya ada beberapa ya, tapi pendapat yang agak aneh. Contoh, saya pernah baca buku ya. Dengan dalil-dalil komentarnya. Dia itu azan, ada bukunya, ku bawa kira-kira. Dia azannya itu anjurkan, sunnahkan dia azannya. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Nata apa sih ini? Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Kamat nanjurkannya. Nanjurkan sebut. Hayya salat apa? Asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Nanjurkan itu. Apa dalilnya? Yang mengatakan azan itu bukan suatu lafaz yang dipakai untuk beribadah. Buktinya suatu ketika azan kemudian Bilal tidak mendapatkan orang-orang datang di subuh hari, kurangi, langsung kita tambahkan as-salatu khairum minan naum. Itu darinya bukan lafaz yang dipakai untuk beribadah, boleh ditambah dan kurangi. Kenapa pakai sayyidina? Dia mengatakan karena itu bentuk pemuliaan kepada Nabi, dan pemuliaan kepada Nabi itu harus didahulukan dibandingkan ketaatan. Lihat, bayangkan, pemuliaan kepada Nabi itu kaidahnya bisa didahulukan di atas ketaatan. Dalilnya apa? Waktu hadis Bukhari dan Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sakit waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, perintahkan Abu Bakar untuk salat. Perintahkanlah Abu Bakar untuk salat. Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu salat dia sebagai imam. Pas imam Abu Bakar radhiyallahu anhu, tiba-tiba Nabi merasakan ringan badannya, bisa pergi salat, hanya datang salat, membelah saf. Para sahabat bertepuki. Dan Abu Bakar sadar ada baginda Rasulullah yang menjadi imam di depan saya. Abu Bakar mau mundur. Kemudian Nabi menahannya, memerintahkannya untuk tetap menahannya. Akan tetapi tetap mundur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan maju baginda Rasulullah. Lihat, Abu Bakar sudah diperintahkan untuk apa? Tetap di tempatnya menjadi imam, namun tetap ke belakang dan Nabi maju. Ini jadikan dalil bahwasanya pemuliaan kepada Nabi itu lebih diutamakan dibandingkan perintahnya. Bayangkan kalau kaidah-kaidah ini dipakai. Itu dia alasan untuk apa? Alasan untuk apa? Bolehnya azan, pakai lafaz yang seperti tadi. Itu dia. Bapak-bapak, ibu dan saudara. Makanya, bayangkan kalau misalnya itu jika baca, maka apabila ku baca, ku ajarkan ke anak-anak, apalagi yakin dengan saya sengaja pergi azan buat kehebohan, Allah pasti akan viral gitu. Akan sangat viral gitu. Seperti itulah. Jadi sebagai kesimpulan, bagi teman-teman guru yang bergelut di dunia pendidikan, mengajar anak di ilmu fikih, saya menganjurkan ya kita tingkatkan kompetensi. Yang kedua, ketika kita belajar jangan belajar otodidak, usahakan ada guru, ada teman ditempati bertanya dan lain sebagainya. Atau paling tidak setiap permasalahan kita cari ada tidak perbedaan dalam permasalahan ini. Karena jangan sampai kita anggap tidak ada, ternyata banyak perbedaan seperti itulah. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan yang terakhir saya sampaikan dulu Ustaz. Pertanyaan dari medsos yang aktif. Ini pertanyaan Ustaz, kenapa air kencing dan air mani keluar dari satu lubang yang sama, tetapi sifatnya itu berbeda? Ada najis, ada yang najis dan ada yang suci. Lalu kenapa Ustaz cara membersihkan yang najis hanya dengan cebok saja, tetapi kenapa yang suci itu cara membersihkannya dengan cara menwajib? Saya kira ini pertanyaan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Pertanyaan sama biasa yang mengatakan air kencing dan juga mani itu kan tempat keluarnya sama, tetapi tempat keluarnya sama, akan tapi proses keluarnya beda.
Kalau air kencing itu tertampung di kantung kemih. Nah, baru setelah itu keluar mani tidak seperti itu. Nah, makanya beda respon badan apabila ini keluar dan kencing keluar, begitu juga air mani keluar. Jelas sangat jauh berbeda. Makanya hukumnya juga berbeda. Lalu pertanyaan, kenapa sesuatu yang najis cukup cebok saja, sementara mani yang dianggap suci oleh banyak ulama, sudah dibahas pertemuan yang lalu ya, itu harus mandi wajib. Jawabannya, pertama itu adalah perintah Nabi ya. Nabi memerintahkan kita untuk kencing untuk cebok saja, kemudian memerintahkan bagi orang yang keluar maninya untuk mandi wajib. Pertama itu perintah Nabi. Yang selanjutnya ada jawaban ini pernah disebutkan oleh Syekh Al-Uraifi ya. Orang yang ini pernah ilmiahnya dan juga aku dapat ilmiahnya belum mungkin 2 tahun yang lalu ya. Ilmiahnya kenapa seseorang yang habis contohnya keluar mani atau bukan suami istri diwajibkan mereka untuk mandi ya. Begini. Di dalam badan kita katanya ada kelenjar keringat ya. Dan itu sangat halus sangat halus kelenjar keringat ya. Makanya biasa ada orang kita itu biasa berkeringat walaupun contohnya suasana dingin biasa masih ada keringat. Biasa juga tidak olahraga aja nah berkeringat contohnya dalam keadaan takut dan sebagainya keringat. Beda juga apabila contohnya orang berhubungan sama istri, beda itu beda keringatnya. Nah, makanya dia mengatakan itu yang dikeluarkan itu keringat ke barang itu mengeluarkan kayak sesuatu yang tidak baik yang ada dalam badan. Jadi kayak toksin yang keluarkan di badan. Nah, makanya ini bahaya. Itu bisa menyebabkan penyakit kulit dan lain sebagainya kepada. Ada bahasnya, ada kajian ilmiahnya. Dan itu mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berkeringat habis olahraga? Beda itu dengan keringat habis yang contohnya buang. Dan juga umat Islam, maaf ya, mungkin ada kelebihannya umat Islamnya kalau kita berdekatan dan sebagainya. Ada kelebihannya dengan orang yang saudara-saudara kita non sangat. Saya biasa berteman dengan teman-teman dari Afrika. Dia alhamdulillah. Tapi walaupun susah mungkin kulitnya lebih putih dan sebagainya, tapi tidak mengenal yang namanya mandi wajib, kita umat Islam beda barangkali saya tidak bisa terlalu purgal cara aku ngomong ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, jangan sampai ada yang salah pahamkan ucapan saya ini. Seperti itulah. Jadi luar biasa. Ajaran agama Islam sungguh-sungguh sangat luar biasa. Yang seperti ini dan efeknya itu sungguh sangat luar biasa. Dan juga apabila habis mandi ya cepat segar. Sel-sel di badan kembalikan bugar kembali. Itu salah satu ya makanya salah satu sunnah Nabi ya, orang mau melanjutkan lagi wudu dulu melanjutkan lagi seperti itulah. Wallahu taala ala wa alam bissawab. Silakan. Kalau tidak ada yang lain saya berikan kesempatan. Saya persilakan dulu kepada yang lain. Sampai terbebani. Iya. Jadi bagaimana sekiranya ini misalnya yang imam, bagaimana sejasa misalnya kita junub malamnya, lantas kita mengimami dulu pemandi. Ini boleh saja terjadi nih dan mungkin pernah terjadi. Jadi solusinya itu Ustaz, apakah kita ganti sholatnya atau bagaimana? Saja bagaimana karena kita lupa itu. Kemudian yang kedua, kalau kepala itu Ustaz, yang banyak yang diriwayatkan sahih 1 kali, yang lain 3 kali. Nah kalau misalnya Ustaz yang air yang sedikit, misalnya tidak ada sekali air di perjalanan, kemudian kita cuma punya 1 botol, apakah boleh itu yang lain cuma 1 kali atau harus 3 kali yang lainnya? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.
salah satu kasus contoh ya, contohnya seseorang sebenarnya tidak ada wudunya atau dalam keadaan apalagi hadas besar ki. Lalu setelah itu dia melaksanakan salat, baik makmum atau imam. Ketika pas na ingat di dalam keadaan salat apa nak lakukan? Ya batalkan salat kah? Langsung pergi mandi. Karena tidak diterima salat kah? Bahkan berdosa apabila kita salat dalam keadaan tidak bersuci. Innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah itu tidak menerima salat kalian apabila kalian berhadas hingga kalian berwudu. Batalkan salat baru setelah itu berwudu. Bagaimana kalau diingat setelah pelaksanaan salat? Ya ulangi salat. Karena salat tadi dianggap salat yang tidak benar. Karena kita salat dalam keadaan tidak suci. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah bagaimana? Apakah boleh seseorang berwudu satu kali saja? Ya betul. Nabi SAW tawadda'a Rasulullah marratan. Pernah Nabi salat satu kali. Artinya seluruh anggota badannya dibasuh, dicuci cuman satu kali. Wa tawadda'a marratain dan berwudu pernah juga berwudu dua kali. Wa tawadda'a salasan dan pernah juga berwudu seringi berwudu tiga kali. Makanya mentiga kalikan itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah itu tadi satu kali. Yang pasti terkena air, itu dia. Jadi boleh seseorang contohnya kekurangan air boleh satu kali. Atau ada yang dua kalikan, ada yang satu kali, itu boleh. Boleh, ada dua kalikan, oleh satu kalikan tergantung kondisi air yang ada di depannya ketika berada dihadapkan dalam kondisi air yang sedikit. Wallahu taala ala wa alam bissawab. Dengan waktu juga kita cukup kita coba kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang gimana?